jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak wabil khusus yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa kumpul kembali di majelis kita dalam acara pengajian setiap minggu pagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ilmu yang manfaat. Ila ziniyah wa likulli niyatin salaratin Nabi Muhammadin sallallahu al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sadatin amwalina billahi subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu sahabatul masmar wa walidina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa waladina wa masyayikhina wa haqqan alaina wa jami'al wahyi aulana masyaallah biha subhanal muslimin wa muslimat wal mu'minat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di mana ini? Hah? Innama umirtu. Nah, udah habis ya? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladzi harramaha. Kullahum, katakan kepada mereka ya Muhammad, hanya saja diperintah aku an a'budu rabb hadhil baldah, bahwa menyembah aku Tuhan ini negeri, maksudnya negeri Mekah ya, khususnya umumnya adalah seluruh negeri. Emang semua negeri punya Allah ya, yang diwariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Iya Bu, gudang-gudang yang ada di bumi, gudang-gudang yang ada di langit, semua itu kuncinya dipegang oleh Nabi kita Muhammad ya, khususnya Mekah, tanah haram. Alladzi harramaha, yang mengharamkan Allah Ta'ala kan ini negeri. Ja'ala haroman aminan, Allah Ta'ala jadikan ini negeri haroman, yang terhormat, aminan, yang aman. Jadi binatang-binatang buruan nggak boleh diburu di tanah haram, baik lagi ihram maupun lagi kagak betul ihram. Pohon-pohonannya nggak boleh tebang sembarangan, kecuali yang memang benar-benar darurat tuh ya. Nah itu la yuspaku pihadamu insanin, kagak boleh dialirin darah manusia di tanah haram ya. Di dalam sebuah kitab diterangkan ya, ada seorang punya istri dua, berantem melulu ya, berantem melulu Bu. Ketemu sono di Mekah, salaman. Begitu sampai di rumahnya apalagi berantem. Emang bener itu, di kitab ada diterangkan begitu ya. Saking di sono kagak boleh apa tuh, negeri aman tuh gitu ya. Lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi, iya gitu nah. Wala yuzlamu fi adun, enggak boleh dicurangin di Mekah seseorang. Wala yusadu saydua, kagak boleh diburu buruannya ya. Tuh, binatang kijangnya, kelinci utannya, banteng utannya ya, nggak boleh diapain tuh. Tapi kalau ontanya boleh dipotong, karena bukan buruan dia. Kambingnya, sapinya tapi kalau bantengnya, wildebeestnya, kijangnya, itu kan bukan binatang piaraan, binatang buruan, tidak boleh diapain, diganggu, sekalipun lagi ihram maupun lagi kagak betul. Kalau di tanah
Kalau bukan di tanah haram, boleh diburu kijangnya semuanya. Kecuali lagi ihram. Baik ihram haji maupun ihram umroh. Tuh gitu. Ya. Apalagi wala yuqtala kholaha, kagak boleh dicabut sembarangan rumputnya. Rumputnya kagak boleh diapain? Dipotong sembarangan, dicabut sembarangan, kecuali yang udah kering. Kecuali yang apa tuh? Udah kering, atau kecuali alang-alang. Di sana juga ada betul. Alang-alang. Di sini ada nggak alang-alang? Banyak banget. Ya, tuh akarnya Haji Nasir direbus, ya, diminum, ya, biar sehat. Gitu. Kali-kali aja obat corona. Emang soalnya obat, ya. Jadi pohon-pohonan semuanya betul. Obat, ya, biar kuat. Ya, daun beluntas diurap Haji Nasir, ya, digado aja digado. Bisa jadi penolak koron. Oh, emang gitu Bu, udah sekarang mulai nih sekarang cari-cari gitu-gituan. Tapi udah susah nyarinya ya. Kalau dulu di mana kita jalan? Iya. Kelingkit tuh. Yang masih hijau diapain? Dimakan, kan getir-getir tuh. Getir nggak tuh? Getir kelingkit aja ya. Nah, itu obat. Mana sekarang nyari kelingkit susah. Ya. Cerme aja utuh tuh bocah nggak ada makan cerme tuh di samping rumah Jimaning. Kagak ada bocah cek makan cerme. Ya kalau dulu ya ditumbuk, dibumbung ya. Iya, dikasih cabai sama garam ya. Lah kita tuang aja udah bisa kita makan enak banget. Kita kasih gula merah enak gak tuh? Ya bocah sekarang sebagian bocah sekarang susah. Nggak mau jenis ya. Tuh, jadi dulu itu bener semuanya obat, semuanya apa tuh? Obat. Makanya orang dulu sehat-sehat, umurnya panjang. Belum kenal kita dulu penyakit diabetes, ya, dan lain sebagainya. Apalagi wazalika minan na'am, ya, ala Quraisyin, ya. Wazalika minani ami ala Quraisyin, ya, ahliha fi rob illa an baldadihim al azaba wal pitana wasa'iyata fi jami biladil arab. Bermula yang demikian itu termasuk nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu terhadap orang Mekah, terutama orang suku Quraisy, suku yang paling tinggi di kota apa tuh? Ya, Nabi kita sukunya suku apa? Quraisy. Ya, suku yang paling tinggi pangkatnya di kota Mekah. Ya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri di situ, Allah Ta'ala hilangkan azab dari negeri mereka. Jadi dari dulu yang namanya Mekah sama Madinah nggak ada yang namanya gempa bumi. Kagak ada apa tuh? Nggak ada gempa. Kalau banjir ada, cuman banjir entaran. Kalau kita kan banjir 2 minggu, nggak kelar-kelar. Ntar habis banjir, apa lagi? Banjir lagi. Ya. Mekah pernah banjir Ka'bah. Kenapa Ka'bah banjir? Emang dia di jurang, namanya jurang dia. Wadin, ya, di jurang. Ya, wairi zizar'in, yang kagak ada tandurannya, yang kagak ada tanaman. Makanya kalau kita masuk Masjidil Haram kita lihat Ka'bah ada di mana? Di bawah. Jadi kalau hujan besar, bisa banjir. Sementara nilainya. Wal fitnah juga nggak ada. Yang umum, ya, tuh. Sekarang Mekah itu khususnya, Madinah khususnya, Arab umumnya, insya Allah dia udah terbebas dari corona, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya jamaah haji kemarin, alhamdulillah nggak ada kasus jamaah. Ya cuman ini umroh ditunda karena hati-hati aja. Ya padahal sih kalau dibaca ayat ini, aminan dia, negara insya Allah, ya. Fi jami biladil Arab tuh, di semua negara Arab Allah Ta'ala angkat fitnah-fitnah, ya, penyakit-penyakit yang mematikan, ya.
Kalau dia asal kata PSBB, asal kata lockdown, emang bener-bener kagak ada orang, udah gak ada yang keluar. Semua masuk rumah. Anak-anak, bapak-bapak, satu pun kagak ada yang apa tuh? Keluar. Semua di dalam. Kenapa bisa begitu? Makannya terjamin oleh pemerintahnya. Dianya sendiri juga udah bisa ngebiayain. Kalau kita lockdown, PSBB, tetap aja pasar rame, lapangan, mall rame tuh, pos gardu rame, ngaji masih mending ngaji rame. Ya kan? Nah, habis kalau kita masuk semuanya di rumah nggak ada yang keluar, siapa yang ngasih makan kita? Ya, boro-boro. Tuh, makanya ya udah bagaimana? Tahu udah puyeng pala dah. Ya udah, salah satu cara, kagak ada lain, kagak ada bukan, kembali kepada Allah Subhanahu. Karena corona yang ngasih Allah, yang punya Allah, yang bisa ngilangin. Udah begitu cara, masih bader aja, masih ada corona masih bader aja. Korupsi jalan terus, KP barbar maksiat buka, ya udah masih bodoh, rasain aja udah. Ya cuma kan yang orang bener kena getahnya, bener gak? Orang bener kenapanya? Kena getahnya. Biarin udah sabar. Ya gitu. Walahu milik Allah Ta'ala kullu syai'in, semuanya. Tuh. Langit, bumi dan isinya milik siapa? Isinya kita. Tuh. Ya. Laki kita milik Allah, bini kita milik Allah, anak kita milik, semua milik siapa? Makanya kalau diambil sama Allah jangan ngersula. Lah orang milik Allah kok. Ya. Nah, gitu. Lah kalau sekedar nangis keluar air mata sedikit sih nggak jadi soal. Masa iya ada orang ditinggal lakinya tawa girang? Ada begitu? Ada. Ada di Poncol siapa? Ya. Tapi semuanya itu adalah milik Allah. Pawarabuhu wa khaliqu wa maliku. Ya. Allah Ta'ala yang memiliki semuanya, yang membikin, ya, yang mengerawat. Langit bumi dirawat sama siapa? Dirawat sama Allah. Kalau kita nggak bisa ngerawat langit bumi, ya, yang ngerawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wa umirtu an akuna, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan diperintah aku juga bahwa ada aku termasuk orang yang tunduk. Tuh, muslim artinya apa? Tunduk. Diperintah apa aja mau Allah nur. Tuh, nabi kita begitu. Diperintah apa aja mau Allah nabi kita nurut. Namanya disebut termasuk diperintah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah Subhanahu. Tunduk lillah kepada Allah. Caranya tunduk sama Allah bitauhidihi, mengesahkan Allah Subhanahu. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya, itu namanya tunduk namanya. Apalagi perintah Allah kepada aku, wa an atwal Qur'an alaikum tilawata da'wati ilal iman, dan aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk membacakan Quran kepada kamu semua. Tuh. Ya, Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Baligh ma ursilta, sampaikan Muhammad apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Kagak ada tuh satupun yang ada di Quran disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Semua diapain? Semua disampaikan. Makanya sifat Nabi kita wajib tabligh, artinya menyampaikan. Wajib amanat, artinya dapat gitu. Wajib patonat, artinya cerdik. Satupun manusia nggak ada yang bisa ngalahkan para nabi dan rasul. Gitu. Apalagi wajib sidik, jujur, kagak pernah bohong. Itu wajib. Sifat yang wajib bagi nabi dan rasul ada sidik, amanat, tabligh, paton. Lawanannya apa? Yang mustahil, bohong. Mustahil nabi dan rasul Apa amanat lawanannya? Khianat.
Mustahil para nabi dan rasul khianat. Tuh, kalau dititipin apa-apa diumpetin, mustahil. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Lawannya apa? Kitman, menyembunyikan. Patonat artinya apa? Cerdas. Ya, cerdas. Gitu ya. Lawanannya apa? Bodoh. Mustahil nabi dan rasul bodoh. Tuh, Bu, hafalin. Ya, sifat yang wajib bagi nabi dan rasul ada empat. Pamani hitada, barang siapa yang mendapat petunjuk, ya, lahu kepada Allah, ya. Pamani hitada fa inna ma yahtadi li nafsih, atau barang siapa yang mendapat petunjuk man lahu untuk man. Fa inna ma yahtadi li nafsi, maka gitu ya. Pamani hitada, maka barang siapa yang mendapat petunjuk lahu untuk iman. Lahu kepada iman. Coba Bu, dulu Nabi kita pernah sama sahabatnya nebakin para sahabat. Kata Nabi, sahabatku, iman siapa yang paling hebat? Gitu tebakannya. Iman siapa yang paling apa? Hebat. Sahabat jawab, imannya para malaikat. Begitu jawabannya. Bener gak kira? Bener. Tapi sekalipun bener juga, kata Nabi, malaikat imannya hebat karena langsung mendapat perintah dari Allah Subhanahu. Wajar kalau imannya apa? Hebat. Tuh. Ya. Terus kata sahabat, kalau begitu Nabi dan Rasul, gitu ya. Kalau gitu siapa? Orang yang imannya paling hebat Nabi dan, kata Nabi, emang imannya Nabi dan Rasul hebat. Tapi Nabi dan Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu. Wajar mereka imannya apa? Imannya hebat. Nomor 3 jawabannya apa? Kalau begitu kita dong, gitu ya. Kalau kita para sahabat dong, kalau gitu imannya paling apa? Kata Nabi, kamu imannya hebat karena tiap hari ketemu tiap hari bertemu apa? Belajar sama aku, ngelihat mukjizatku, gitu ya. Nah, wajar kalau iman kamu apa tuh? Lah kata sahabat, lah terus siapa ya Rasul? Imannya paling apa tuh? Iman yang orang paling hebat adalah imannya orang akhir zaman. Nih sekarang nih. Ya enggak? Dicoba, ya enggak? Ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi tetap beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Salatnya kagak ditinggal, gitu ya. Ngajinya enggak ditinggal, ya, dan ibadah-ibadah lainnya kagak diapain. Kenapa mereka kata Rasul paling hebat? Karena mereka kagak pernah berjumpa Allah, kagak pernah dapat wahyu, kagak pernah ketemu aku, ya kan? Boro-boro ketemu aku, ya kan? Baik dalam mimpi maupun dalam lihat. Tapi iman mereka apa tuh? Mantap bener, ya. Itulah iman orang akhir zaman, kata Rasulullah, orang yang imannya paling apa? Paling hebat. Alasannya apa? Karena mereka sama sekali tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi, tetapi mereka beriman dengan hebatnya, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Nah, makanya kata Allah, pamani hitada fa innama yahtadi, barang siapa yang mendapat petunjuk kepada iman, ya, fa innama yahtadi li nafsi, maka hanya saja mendapat petunjuk ia untuk dirinya, karena dirinya. Kenapa begitu? Fa inna sawabah tidaihi lahu. Kenapalah ya mendapat petunjuknya dia untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita beramal soleh, ya lah buat kita. Kita sholat nih, yang dapat pahala siapa? Ada nggak orang bisa nitip sholat? Bisa nggak kita nitip sholat? Haji Nasir, lu mau kemana itu? Mengaji, buat nitip ya? Dah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi kalau urusan dunia bisa nggak nitip? Haji Nasir, lu mau kemana? Mau ke pasar? Nih gue nitip jengkol 2 kilo. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau urusan akhirat kagak ada yang bisa diapain. Lah kalau kita sholat buat kita, ya. Kalau kita ngaji pinter buat apa?
Buat kita, bukan buat orang. Kita puasa Ramadan buat siapa? Buat kita. Nah, fa inna masawabah tidak, karena pahala mendapat petunjuknya dia kepada iman untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lah. Sebaliknya waman dolla ya, waman ya pakul innama ana minal munzirin. Barang siapa yang kagak mau iman, waktu tariqal huda, dia salah jalannya, katakan kepada dia innama ana minal mun. Kata Nabi, aku mah tugasku hanya nyampein gitu ya. Hanya apa tuh? Bilangin. Hah? Lah kalau gue udah sampein, gue udah bilangin, lu setuju oke, kagak oke kan gitu ya. Makanya kata Quran, paman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur. Kalau udah dibilangin, yang beriman silakan, yang kagak juga apa? Karena kalau dia beriman, pahalanya buat diri mereka sendiri. Kalau dia kesasar, dosanya buat dirinya sendiri. Kata Allah, aku tidak menerima keuntungan sama sekali. Begitu juga aku tidak menerima kerugian sama sekali. Yang untung yang beriman, beramal sol. Yang rugi yang kagak beriman. Itu aja udah. Nah, ya. Ai minal mukhawifin. Hanya saja aku termasuk orang yang memberi peringatan. Palaisa alayya illa tabligh. Kata Nabi, tidak ada kewajibanku kecuali nyampein. Tuh udah, Bapak, Ibu, kalau hari Minggu jam 8 ada pengajian di Al Mubarak, udah dibilangin belum? Udah. Nanti sebelah kidul, sebelah belos, sebelah wetan, yang ngebukulon, ya. Siapa? Datang. Udah dibilangin belum? Udah. Mendatang mah kagak urusan masing-masing. Cuman anehnya kalau mati pengen sembahyang ke masjid juga. Ada begitu? Sholat kagak. Ngaji begitu mati pengen di masjid juga. Ya. Pengen masuk surga. Wa hadza qoblal amri bil qital. Ini ayat turun sebelum ayat perintah perang. Begitu ada perintah perang, udah dibabat habis udah, ya kan? Dibilangin masih ngelawan aja enggak? Masih berbuat kezoliman, kerusakan di muka bumi, wajib untuk memberesin suatu negara supaya adil, diapain? Perangin udah. Ini. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifuna. Katakan kepada mereka Muhammad, segala puji bagi Allah. Sayurikum, nanti Allah Ta'ala bakal perlihatkan kepada kamu sekalian akan tanda-tanda kebesarannya. Fata'rifuna, maka kamu jadi tahu tuntar. Jadi ngerti tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Bener. Agak lama begitu ayat ini turun, ya, habis orang kafir Quraisy, ya rombongan Abu Jahal. Malu banget, perang Badar kalah tuh. Ini mananya ayat sayurikum ayati ini. Ya, tadinya Nabi kita dihina-hina mulu sama sahabatnya. Ya, kagak bakalan menang di lawan kita. Orang udah orang dikit, miskin-miskin ya. Alatnya kurang. Ya, kepetes. Kata siapa tuh? Kata Abu Jahal rombongannya, Abu Lahab. Ya, ternyata Allah Ta'ala perlihatkan kekuasaannya, sedikit nggak punya apa-apa tapi menang. Wah, malu banget kalau gitu ya, Kak. Ya, kalau orang menang, kalau orang kalah dikit nggak punya apa-apa, kalah nggak malu. Ya orang gue dikit, wajar gue kalah. Ya. Wah, patut gua kalah. Lah kalau orang kaya banyak, rombongannya kalah, kira-kira pasti gak gitu? Disitulah pukulan telak buat orang kafir Quraisy pada saat itu. Lah sekarang juga begitu. Jangan main-main orang kafir, jangan sombong-sombong. Ya, pada satu saat Allah Taala bakal perlihatkan, ya enggak, tanda-tanda kebesarannya, ya enggak, mengkikis habis orang apa tuh? Orang kafir. Wasabi, ya ditawan. Ya, wa dorbil malaikatu juhum wa adbarahum. Jadi di perang Badar itu Bu diturunkan para malaikat untuk membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi tuh. Malaikat yang ngelawan, sampai dan malaikat. Ya, belakangnya, depannya, ya. Wa ajjalumullah ilan nar. Di akhirat udah di dunia dia kalah secara hina. Ya. Mati dalam keadaan kafir, di akhirat masuk api neraka
Masya Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya. Ini sekarang nih, ya kiai-kiai. Nah, itu ya kemarin Ali Jabir ya. Nah itu gara-gara itu kiai-kiai sekarang Haji Nasir jadi anu dah. Makanya lu jangan kemana-mana samping gue Haji Nasir. Ya enggak? Ya kan gitu. Kalau tiba-tiba ada orang ngoyok gua, lu yang di depan. Mau Haji Nasir? Lari lagi lu ya. Lalu lari gua lari. Emang cara-cara orang itu begitu caranya. Dia selalu apa? Menikam dari apa namanya? Iya begitu caranya. Begitu dari dulu. Termasuk Sayyidina Umar digituin. Ditikam dari mana? Dari belakang. Sayyidina Utsman begitu juga dikepung. Ya enggak? Tuh, Sayyidina Ali begitu juga lagi main di Masjid Kubah. Secara diam-diam. Tuh begitu. Orang anu jahat itu begitu. Nah, repot kita udah. Gitu ya. Jadi memang kalau orang mengaji sampai melarang ngaji banyak orang ya jamaah gitu ya. Pokoknya udah. Ya udah penting ya ikhtiar usaha ya enggak tawakal kepada Allah Subhanahu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya wala haula wala quwata illa billahil. Kalau saya sih jadi kiai Bu sering nyaru jarang yang kenal. Ntar saya pakai tanah koror. Saya bawa arit, saya bawa kambing, masih dikata kiai. Bagi nasi. Iya, bagi nasi. Kalau Haji Nasir jadi kiai pakai sorban mulu ketahuan dia. Ke warung pakai sorban, ke pasar pakai, udah jadi ketahuan ntar dia. Lah kalau gue nggak ingin tahu, ya enggak. Paling gue ketahuannya kalau ngaji doang begini. Ini gue kalau lagi ngajar di depan ketahuan. Lah kalau lagi datang sih, kagak yang open sama gue. Nah gitu. Wa ma rabbika bighafilin amma yamalun. Tidak sekali-kali Tuhan kamu lalai, lupa daripada apa yang kita perbuat. Semuanya bakal diapain? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kenapa kok orang-orang durhaka sama Allah diantepin aja? Hartanya banyak, umurnya panjang. Ya, tanahnya luas, ditunda sementara. Ditunda. Ntar kalau udah dipegang kagak bakal diapain? Kagak bakal dilepas, langsung diapain? Dialong udah. Wa innama yumhiluhum. Hanya saja Allah Ta'ala tunda mereka liwaktim karena memang waktunya belum apa? Nah, kalau waktunya belum datang enggak, kan semuanya pakai takdir. Semua ketetapan Allah Subhanahu kayak umur. Umur walau bagaimanapun enggak bakal mati orang. Kalau belum waktunya apa tuh? Mati. Begitu juga seksa. Kalau belum waktunya datang kagak bakal apa? Sekalipun itu orang durhaka banget sama Allah Subhanahu wa taala. Suratul Qasas makiyatun wallahu alam bisawab. Lama